Sekali lagi, sukacita itu mengobarkan kekuatan. Sedangkan sedih hati itu memiskinkan kekuatan. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda perlu kekuatan, ya Anda perlu jaga sukacitamu. Ada 3 alasan kenapa kita perlu bersukacita. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita perlu bersukacita, karena sukacita adalah sumber kekuatan kita. Sukacita adalah sumber kekuatan kita. Dengan bertambahnya umur dan bertambahnya waktu, dunia ini tidak pernah tambah baik. Dunia ini akan tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan Tuhan tidak berjanji untuk menyingkirkan penderitaan dan problem dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Yang menarik, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18, bahwa Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan baik, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dianya besar itu Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan baik-baik. Dari ayat ini, yang Tuhan berikan kekayaan atau kekuatan, yang Tuhan berikan keberhasilan atau kekuatan, Tuhan tidak berikan kekayaan, Tuhan tidak berikan keberhasilan, tapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk memperoleh keberhasilan. Lalu kemudian saya mulai berpikir dan merenung, kenapa Tuhan tidak berikan kita keberhasilan langsung? Kenapa Tuhan tidak pernah berikan kepada kita kekayaan secara langsung? Kenapa Dia harus memberikan benih kekuatannya? Karena Tuhan tidak mau bikin Anda spoil. Tuhan tidak mau bikin Anda jadi manja. Tuhan tidak mau bikin Anda jadi orang yang gak bisa buat apa-apa. 2 hari yang lalu, dalam perjalanan dari kota Sydney ke Jakarta, saya sedang duduk di pesawat terbang. Lalu kemudian di depan saya ada satu orang laki-laki Chinese Jepang nonton film Doraemon kedua. Saya jadi nostalgia. Karena waktu saya masih SMP dan SD, saya suka nonton Doraemon. Nah, pas saya lagi baca-baca catatan firman Tuhan yang saya mau bagikan tempat ini, gara-gara dia nonton Doraemon, mengingatkan saya sekalian nonton Doraemon. Jadi saya singkirkan sebentar catatan saya nonton Doraemon. Dan diceritakan di film Doraemon kedua ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Nobita sejak kecil dia berteman dengan Doraemon. Sampai menikah, dia punya teman namanya Doraemon. Dan apapun yang menjadi permasalahan Nobita, selalu minta sesuatu dari Doraemon. Dan Doraemon selalu kasih dari kantong ajaib dia, baling-baling bambu, kertas pintar, yang mengakibatkan Nobita selalu dapat nilai 0 di ujiannya. Dia buka satu kotak lemari, isinya ujian nilainya 0 dan 1. Why? Karena Doraemon selalu memanjakan Nobita, memberikan apa saja yang dia mau. Lalu diceritakan film ini, dia udah maju sampai kemudian dia menikah dengan teman baiknya Shizuka. Masih ingat? Shizuka begitu cantik. Dan Nobita udah jadi keren, gagah, pria pakai dasi. Dan apa yang terjadi waktu menikah? Dia disuruh untuk mengucapkan janji nikah. Dia gemeteran. Dia gak bisa. Dia harus dibimbing sama Doraemon. Doraemon jadi kecil dan membisikkan di telinganya kata-kata janji nikah. Setelah dia diberkati sama pendeta di Jepang, lalu kemudian
Nobita disuruh untuk mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Dan dia gelagapan, gak bisa ngomong. Gemetar, mukanya merah. Dari film ini, saya mulai mengerti kenapa Tuhan gak kasih Anda seperti jadi Doraemon. Mengirim Doraemon kepada saudara supaya Anda bisa solid. Supaya Anda bisa dewasa. Supaya Anda bisa maju. Kalau apa saja yang saudara minta Tuhan kasih seperti Doraemon, maka Anda gak akan pernah maju. Itu sebabnya dia berjanji, aku akan memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Berarti kamu harus cari, berarti kamu harus berusaha, berarti kamu harus mikir, berarti kamu harus muter otak, berarti kamu harus berkorban untuk bisa sampai berhasil dan kaya. Tapi yang menarik, ternyata saudaraku yang ajaib, sukacita Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makan dan minum, kata Tuhan kepada Nehemia yang sedang ada dalam pembuangan di Babel. Dan untuk membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Yang menarik dalam firman Tuhan bahasa Inggris, kalau Anda baca New King James Version ataupun NIV atau New Living Translation, Anda akan baca terjemahannya seperti dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Rupanya sukacita dengan susah hati tidak bisa bergandengan, tidak bisa saling bekerja sama. Ketika Anda bersukacita, maka sedih hati akan sirna. Tapi ketika Anda sedih hati, sukacita yang sirna dari saudara. Dan sukacita itu membangkitkan kekuatan. Sedangkan susah hati itu memiskinkan kekuatan. Sekali lagi, sukacita itu mengobarkan kekuatan. Sedangkan sedih hati itu memiskinkan kekuatan. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda perlu kekuatan, ya Anda perlu jaga sukacitamu. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.